Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sania Tudhahiro. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan semester 5. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul Peran OJK dalam Pengawasan Industri Perbankan. Sebelum itu, saya ucapkan salam hormat kepada dosen pembimbing saya, yakni Bapak Ahmad Syukron SHMH. Baiklah, langsung saja teman-teman. Otoritas Jasa Keuangan atau sering disebut OJK adalah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK berfungsi mengatur, mengawasi, dan melindungi industri jasa keuangan, termasuk sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank seperti asuransi dan dana pensiun. Sebagai lembaga independen, OJK bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain dalam menjalankan tugasnya, meskipun tetap bertanggung jawab kepada Presiden dan DPR. Peran-peran OJK dalam pengawasan industri perbankan. OJK memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya sektor perbankan, dengan menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan. Adapun peran OJK dalam pengawasan industri perbankan, yakni yang pertama, mengatur operasional perbankan. OJK menetapkan regulasi untuk operasional perbankan, termasuk standar pelaporan keuangan, pengelolaan risiko, tata kelola, dan transparansi. Regulasi ini bertujuan memastikan bank beroperasi secara sehat dan efisien sesuai prinsip kehati-hatian. Kemudian yang kedua yakni mengawasi kepatuhan bank terhadap peraturan. OJK melakukan pengawasan secara langsung dan secara tidak langsung terhadap seluruh bank di Indonesia, baik bank umum maupun bank pengkreditan rakyat. Pengawasan ini mencakup penilaian terhadap kesehatan bank seperti rasio modal, kualitas aset, likuiditas, dan manajemen risiko. Yang ketiga, melindungi nasabah. OJK memastikan bank memberikan perlindungan yang memadai kepada nasabah, termasuk transparansi dalam produk perbankan dan mekanisme pengaduan. OJK juga memiliki fungsi edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Yang keempat yakni mencegah risiko sistemik. OJK berperan dalam mendeteksi dan mengelola risiko sistemik di sektor perbankan agar tidak terjadi krisis keuangan. OJK juga berkoordinasi dengan Lembaga Indonesia dan LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kemudian yang kelima yakni mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, OJK mendorong perbankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan sektor. Yang terakhir yakni menindak pelanggaran. OJK memiliki kewenangan memberikan sanksi administratif atau melaporkan pelanggaran hukum oleh bank kepada pihak berwenang. Hal ini mencakup penindakan terhadap praktik yang merugikan nasabah seperti kecurangan atau manipulasi data keuangan. Kesimpulannya yakni, OJK adalah lembaga vital yang berperan menjaga integritas, stabilitas, dan keberlanjutan industri perbankan di Indonesia. Dengan pengawasan yang ketat, OJK memastikan bahwa bank tidak hanya memenuhi standar keuangan dan operasional, tetapi juga melindungi kepentingan nasabah serta mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Peran ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan keberlanjutan.